Lalu Parmin menebaskan parang itu hingga menyebabkan sobekan luka yang sangat besar di tubuh Jeffrey ini lur. Tepatnya di bagian kepalanya. Cairan merah pun menyembur tuh sejadi-jadinya. Halo, assalamualaikum lur. Kali ini aku akan membahas lagi nih kasus yang menewaskan nyawa. Kasus kali ini bermula dari KDRT. Lalu kakaknya yang tidak terima melihat adik perempuannya diperlakukan tidak baik langsung mengeksekusi korban. Penasaran lur? Langsung aja kita bahas di jejak kehidupan. Barat Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dikejutkan dengan insiden pembunuhan di mana pelakunya tega membunuh adik iparnya dengan menggunakan senjata tajam di rumahnya pada Jumat malam lalu. Di sebuah daerah, tepatnya di Dusun Gubuk Jelok, Desa Bungtiang, Kecamatan Sukra Barat, Kabupaten Lombok Timur, ada sepasang suami istri lur. Si laki-lakinya ini bernama Jeffrey. Umurnya 35 tahun, sedangkan istrinya bernama Ida Nurwasita yang usianya jauh lebih muda lur, yaitu 19 tahun. Nah, semenjak mereka menikah, mereka berdua tinggal di rumah yang sederhana lur. Yang mana di dalam cerita ini tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan mengenai latar belakang sebenarnya dari pernikahan mereka. Namun yang jelas semenjak mereka menikah, Jeffrey ini membawa istrinya itu ke rumahnya yang berlokasi dekat dengan orang tua Jeffrey. Pada awalnya Jeffrey ini terlihat sebagai pria yang penuh dengan pesona dan juga kelembutan nih lur. Namun di balik senyuman manisnya tersebut tersembunyi sifat kasar dan juga temperamental yang membuat hidup Ida ini menjadi semakin sulit. Nah, setiap harinya Jeffrey ini sering sekali marah lur, dan dia juga enggak segan-segan berbuat kekerasan ke Ida ini, bahkan hingga menyakiti tubuh Ida secara fisik. Ya benar lur, Jeffrey ini sangat suka KDRT. Setiap kali amarahnya meledak, Ida harus menahan getirnya penderitaan dan luka hatinya akibat kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan oleh Jeffrey. Tak hanya KDRT, Jeffrey juga sering mabuk-mabukan lur, yang mana hal itu sebenarnya cukup membuat Ida merasa kesal dan tidak terima dengan kelakuan suaminya itu. Walaupun Ida ini tetap bertahan lah walaupun dia sakit. Dia berharap nih bahwa suatu hari nanti suaminya akan berubah. Dia ingin cinta dan kesetiaannya akan mampu menyembuhkan rasa sakit atas luka-luka yang dibuat oleh suaminya. Ya lur, nama juga perempuan ya gitu. Ketika sudah dibutakan oleh cinta, apapun akan dipertahankan. Namun lur, waktu pun berlalu. Tapi ternyata Jeffrey ini tidak kunjung berubah. Tidak ada perubahan apapun yang ditunjukkan dari sikapnya ini. Si Jeffrey ini masih menjadi sosok yang sama, sosok temperamental dan suka main fisik. Setiap hari yang berlalu, Ida ini semakin terjebak di dalam siklus kekerasan yang tidak kunjung berhenti dilakukan oleh Jeffrey. Meskipun demikian, Ida masih saja menyimpan harapan bahwa suatu hari nanti Jeffrey suaminya ini akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sama seperti ketika dia bertemu dengan Jeffrey, Ida juga yang setiap hari berhayal memimpikan keluarganya akan menjadi keluarga yang harmonis. Namun sayangnya hal itu tidak kunjung datang lur. Hari demi hari berlalu, Ida mulai sadar nih lur, dia harusnya bisa mendapatkan cinta yang lebih layak dan juga kasih sayang yang lebih besar di dalam hidupnya yang damai, bukan hal yang selalu menyakiti fisiknya. Lalu tiba-tiba dengan tekad yang bulat dan juga mental yang sudah matang, Ida mencoba mencari cara agar bisa melindungi dirinya, serta dia mencari dukungan nih dari orang-orang terdekatnya. Dan di saat itu salah satu orang yang berani dihubungi oleh Ida adalah kakak kandungnya yang bernama Parmin. Parmin ini sangat menyayangi Ida lur.
Nah, di tengah-tengah kesibukan bekerja sebagai seorang buruh, Parmin ini selalu menyempatkan untuk menyambangi adiknya tersebut untuk mendengarkan keluh kesah yang biasa adiknya curhatkan kepada dia. Nah, di saat itu Lur, kebetulan sekali Parmin ini sedang santai dan dia mendengarkan curhat adiknya tentang bagaimana adiknya ini diperlakukan oleh sang suami. Nah, adiknya ini mengaku sering di KDRT oleh Jepri. Parmin pun yang mendengar pengakuan dari adiknya ini merasa sangat panas. Dia tidak terima. Lalu beberapa kali Parmin ini mencoba untuk memberikan peringatan kepada Jepri agar tidak melakukan kekerasan kepada Ida. Namun saat itu Jepri yang mendengar teguran dari Parmin, dia mengiyakan tetapi tidak benar-benar dilakukan. Peringatan itu sama sekali tidak dihiraukan. Kemudian ketika Parmin tidak ada, Jepri pun terus saja melakukan kekerasan Lur. Padahal Ida selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik, melayani Jepri sepenuh hatinya dan juga memenuhi kewajibannya. Singkat cerita, pada hari Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024, tepatnya sekitar pukul 18.30 WITA, Jepri di saat itu baru saja pulang, entah habis bekerja atau habis nongkrong-nongkrong lah. Namun yang jelas sesampainya di rumah nih, dengan keadaan dia yang ternyata sedang lapar, Jepri ini langsung menuju dapur Lur untuk mengambil makanan di meja dapur. Tetapi ternyata sesampainya dia di dapur, dia tidak melihat adanya makanan di sana. Rupanya Ida tidak memasak di hari itu. Namun entah apa alasan Ida tidak memasak, dan Jepri juga yang sedang lapar-laparnya ya, tapi tidak mendapatkan makanan di atas meja. Lalu dia pun menjadi emosi dan marah-marah semarah-marahnya. Jepri pun bertanya sambil berteriak kepada Ida, sambil melirik ke kanan dan ke kiri, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menghajar Ida Lur. Lalu di saat itu Ida yang berusaha menjelaskan kepada dia bahwa dia kenapa tidak memasak itu di hari itu. Namun Lur, Ida keburu dihantam oleh Jepri yang naik pitam dan melempari Ida dengan kayu balok yang dia dapatkan di sekitaran situ. Kemudian ketika itu Jepri berteriak menyuruh Ida mendekat sembari memegang parang di tangan Jepri. Lalu Ida yang mendapatkan perlakuan yang sudah kelewat batas ini, Ida di saat itu ketakutan banget Lur, dan kemudian dia melarikan diri karena takut Jepri nanti gelap mata dan akan melayangkan parang tersebut kepada dia. Nah, di saat Ida berlari nih dan dia menuju ke rumah mertuanya yang berada tidak jauh lah dari tempat mereka tinggal. Namun Lur, ternyata kaburnya Ida itu membuat Jepri ini semakin murka. Karena Jepri merasa egonya tidak terpenuhi, emosinya tidak disambut baik oleh Ida, yang manakala itu Jepri tidak tinggal diam Lur. Dia langsung berlari nih menyusul Ida. Ketika itu ternyata Ida langsung dijangkau oleh Jepri, dan tanpa basa-basi Jepri ini dengan sangat sadisnya memukuli istrinya sendiri tepat di bagian pipi sebanyak 2 kali. Kejadian itu sempat dilihat oleh kerabat Jepri Lur yang ada di rumah tersebut. Kerabatnya itu bernama Abel dan juga Diki. Mereka memisahkan Jepri dan menarik Jepri agar tidak menyakiti Ida lagi. Lalu Jepri pun berteriak sambil menyuruh Ida untuk pulang bersamanya. Ida yang ketakutan, dia pun menolak ajakan Jepri ini Lur. Lalu Jepri pun pergi meninggalkan Ida, membiarkan Ida berada di sana sambil menangis. Lalu Jepri berharap Ida akan segera menyusul dia. Nah, di saat itu Ida ini mencoba mencuri kesempatan untuk meminta perlindungan kepada kakaknya yang bernama Parmin tadi Lur. Nah, yang saat itu Ida yang sedang menangis menghubungi Parmin melalui chat dari WhatsApp. Ida menceritakan bahwa Jepri membawa parang dan akan mengeksekusi dia. Lalu Parmin yang di saat itu sedang bekerja membaca pesan dari adik kesayangannya tersebut, langsung tuh naik darah, di situ langsung emosi. Pasalnya dia sudah memperingatkan Jepri berkali-kali Lur. Namun kenapa si Jepri ini tidak kunjung sadar juga? Ditambah lagi adiknya sampai diancam akan dihabisi.
Kemudian tanpa membalas pesan yang dikirim oleh adiknya tersebut, Parmin pun langsung bersiap-siap pergi untuk menghampiri adiknya. Saat itu dengan keadaan emosi, Parmin datang berbekal sebuah parang. Dia meminta kepada temannya untuk diantarkan ke kediaman adiknya tersebut. Lalu temannya ini membawa sepeda motor dan membonceng Parmin menuju tempat yang diminta. Mereka pun pergi. Nah, di tempat berbeda, tidak berselang lama Jeffrey yang sudah sampai di rumah, lalu kemudian disusul oleh Ida ini. Keduanya pun di rumah tersebut kembali terlibat cekcok yang sangat hebat, lur. Nah, saat Jeffrey makin marah karena Ida ini lari ke rumah orang tua Jeffrey, lalu Ida yang merasa dia tidak bersalah, justru yang salah si Jeffrey ini. Lalu begitu pun sebaliknya, Jeffrey tidak mengakui kesalahannya. Dia menganggap ini semua karena salah Ida tidak memasak di hari itu. Dan tidak ada dari mereka yang mengalah satu sama lain. Pertengkaran itu pun berlangsung lumayan sangat lama ya lurah. Nah, yang mana ternyata Parmin ini tiba di rumah mereka tepat pada pukul 19.15 WITA, dan kebetulan di situ Ida dan Jeffrey masih terlibat cekcok satu sama lain. Lalu kemudian tanpa permisi Parmin langsung masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Jeffrey dengan membawa sebilah parang tadi, lur. Lalu tanpa basa-basi Parmin langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala suami adiknya ini. Dia menebaskan parang itu sebanyak 3 kali, lur. Emosinya benar-benar memuncak. Parmin tidak ingin kompromi atau ngomong apapun sama si Jeffrey ini. Yang ada di dalam hatinya, Jeffrey suami adiknya itu harus habis menggunakan parang yang dia bawa. Lalu Parmin menebaskan parang itu hingga menyebabkan sobekan luka yang sangat besar di tubuh Jeffrey ini, lur. Tepatnya di bagian kepalanya. Cairan merah pun menyembur sejadi-jadinya, bersimbah darah di mana-mana. Hingga akhirnya Jeffrey yang kehabisan cairan merah tersebut tewas seketika di dalam rumahnya sendiri dan tidak bisa melawan sama sekali. Ida yang melihat amarah dari abangnya tersebut berteriak sejadi-jadinya. Dia tidak menyangka bahwa abangnya akan berlaku sekejam itu kepada suaminya. Ida pun berlari keluar meminta pertolongan kepada warga yang ada di sekitar situ. Warga yang mendengar teriakan minta tolong dari Ida, warga pun langsung berkerumun datang. Namun di saat itu Parmin sudah kabur dari lokasi, lur. Semua warga langsung masuk ke dalam rumah Ida memberikan pertolongan kepada Jeffrey. Lalu di tempat lain Parmin kemudian berjalan pulang. Di pinggir jalan banyak orang yang melihat Parmin ini dalam kondisi yang sangat menyeramkan, lur. Dia berjalan menenteng parang dan tubuhnya bersimbah cairan merah. Parmin sempat menghentikan sepeda motor yang lewat dengan maksud meminta bantuan untuk mengantarkannya ke kantor polisi. Lalu di saat itu kebetulan ada tukang ojek yang lewat nih, lur. Tukang ojek itu berhenti dan bertanya, kenapa Parmin terlihat banyak cairan merah di tubuhnya. Parmin pun menjawab, lur. Dia jujur aja gitu bahwa dia tidak menunjukkan rasa penyesalan juga nih. Tetapi justru si Parmin ini tunjukkan rasa puas setelah menghabisi Jeffrey. Lalu mendengar pengakuan dari Parmin, tukang ojek itu pun merasa ketakutan dan dia akhirnya tidak berani menolong Parmin dan lebih memilih untuk melarikan diri. Tidak berhenti sampai di situ, Parmin masih mencoba, lur, untuk berusaha menghentikan motor yang lewat nih, agar siapa tahu ada yang ngebantu dia membawa ke kantor polisi. Dan akhirnya setelah beberapa lama ada juga nih, lur, pemotor yang berhenti dan mau mengantarkan Parmin ke kantor polisi. Di dalam perjalanan Parmin hanya bisa diam. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Begitu juga dengan pemotor. Dia menancapkan gas sekencang-kencangnya karena ketakutan Parmin akan berubah pikiran. Lalu singkat cerita, tibalah mereka di kantor polisi nih, lur. Sesampainya di sana, Parmin langsung jujur atas apa yang sudah ia perbuat.
polisi yang kaget atas apa yang dilakukan oleh Parmin. Kemudian polisi pun langsung mengamankan Parmin dengan baik-baik dan mengambil parang Parmin. Lalu beberapa anggota kepolisian juga dikerahkan nih lur menuju ke TKP untuk melakukan pemeriksaan di sana. Atas laporan tersebut, di sisi lain warga yang melihat kondisi Jepri benar-benar shock nih. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan sambil menangis, Ida menjawab pertanyaan warga tersebut. Lalu warga itu pun mengerahkan orang-orang nih untuk mencari Parmin. Karena berdasarkan keterangan kalau Parmin bawa parang, warga menjadi takut. Siapa tahu Parmin akan melukai orang-orang lagi gitu. Namun lur, tidak lama kemudian pihak kepolisian pun datang ke lokasi. Mereka mengatakan kalau sudah menerima laporan tersebut langsung dari tersangkanya yaitu Parmin. Dan polisi mengatakan kalau Parmin sudah diamankan. Hal itu pun membuat warga menjadi lega. Lalu tidak menunggu lama, pihak kepolisian langsung mengevakuasi jasad Jepri ini dan mengamankan beberapa barang bukti lain yang ada di TKP. Lalu keluarga Jepri yang tinggal tidak jauh dari kediamannya langsung datang ke lokasi kejadian dan mereka tidak percaya loh dengan apa yang mereka lihat pada saat itu. Pasalnya nih, baru saja tadi sore mereka berbicara dengan Jepri dan melerai Jepri yang memukuli Ida. Tetapi sekarang mereka malah harus melihat Jepri dengan kondisi yang benar-benar mengenaskan. Keluarganya menangis sejadi-jadinya, menjerit sambil menyebutkan nama Jepri. Lalu di samping itu pihak kepolisian yang sudah melakukan evakuasi selanjutnya langsung melakukan interogasi terhadap Parmin ini. Lalu saat itu Parmin kooperatif lur, dia menceritakan semuanya dan dia mengaku kalau dia sakit hati kepada adik iparnya itu lantaran adik kandungnya yang merupakan istri dari si korban itu sering di KDRT dan juga si korban itu sering mabuk-mabukan. Dan yang membuat Parmin benar-benar sakit hati adalah dia tidak terima adiknya diancam akan dihabisi. Makanya nih lur, daripada adiknya dihabisi, kata Parmin lebih baik dia habisi duluan adik iparnya tersebut. Lalu di tempat lain Jepri pun dimakamkan oleh pihak keluarga. Dan pihak keluarga menyesali nih apa yang dilakukan oleh Jepri terhadap Ida, yang mana hal ini justru merugikan Jepri sendiri. Keluarga Jepri sampai meminta maaf lur kepada Ida atas perlakuan anak mereka. Mereka sadar nih lur, Jepri menerima akibat dari apa yang sudah dia lakukan. Namun pihak keluarga juga meminta agar pelaku yaitu Parmin diberikan hukuman yang sepadan. Akhirnya atas kasus tersebut pihak kepolisian telah menetapkan Parmin sebagai tersangka dan dia ditahan di rutan Polres Lombok Timur. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang eksekusi yang menghilangkan nyawa orang. Parmin terancam hukuman 15 tahun penjara. Oke, itu dia lur kisah Jepri yang tewas dieksekusi Parmin dengan motif membela adiknya. Oke lur, semoga kisah ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.